Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teori fungsionalisme agama dari Emil Durkheim. Durkheim lahir pada tanggal 15 April 1858 di kota Epinal, Provinsi Lorraine yang terletak di dekat Strasbourg, daerah timur laut Prancis. Ia dilahirkan dari keluarga yang agamis dan ayahnya adalah seorang pendeta Yahudi. Namun ketika Durkheim menginjak usia remaja, minatnya terhadap agama lebih ke akademis daripada teologis. Durkheim kala itu sebagai seorang yang dipengaruhi oleh guru-guru sekolahnya yang beragama Katolik Roma, walaupun ayahnya seorang pendeta Yahudi. Mungkin pengaruh inilah yang menambah ketertarikannya terhadap masalah agama. Meskipun guru-gurunya sendiri tidak dapat menjadikannya sebagai seorang penganut Katolik yang benar. Pada usia 21 tahun, Durkheim memasuki sekolah terkenal di École Normale Supérieure di Paris setelah sebelumnya gagal dalam ujian pertanyaan dan kemudian mengambil studi sejarah dan filsafat. Di universitas tersebut, dia merupakan mahasiswa yang serius dan kritis. Kemudian, pemikiran Durkheim dipengaruhi oleh dua orang profesor di universitasnya itu, atau Husserl de Coulanges dan Emile Durkheim. Sebenarnya, Durkheim tidak suka dengan program pendidikan yang kaku, dan karena inilah yang menyebabkan selama belajar di Paris selalu tidak menyenangkan. Setelah ia menamatkan pendidikan di École Normale Supérieure, Durkheim mengajar pelajaran filsafat di salah satu sekolah menengah atas, Lycée Louis le Grand, di Paris pada tahun 1882 sampai 1887. Kemudian, ia juga sempat pergi ke Jerman untuk mendalami psikologi kepada Wilhelm Wundt. Kemudian, pada tahun yang sama, di samping dirinya sebagai pengajar dan pembuat artikel, dia juga berhasil mencetuskan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang sah di bidang akademik. Karena prestasinya itulah, ia diangkat sebagai ahli ilmu sosial di Fakultas Pendidikan dan Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Göttingen. Pada tahun 1902, Durkheim diangkat sebagai profesor sosiologi dan pendidikan di Universitas Sorbonne, Paris. Perhatian dan minat Durkheim terhadap agama yang berpengaruh besar di kehidupan sosial diwujudkan dalam sebuah karyanya yang berjudul Les Formes Élémentaires de la Religion. Buku ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Joseph Wordsworth menjadi The Elementary of the Religious Life pada tahun 1915. Dalam buku ini mencoba menemukan elemen-elemen dasar yang membentuk sebuah agama. Oleh karena itu, Durkheim mengemukakan klaim utamanya tentang arti penting teori agama dan pengaruh utama klaim ini pada pemikir-pemikir lainnya secara panjang lebar yang tertuang dalam karya besar tersebut. Pada Perang Dunia I mengakibatkan pengaruh yang tragis dalam kehidupan Durkheim. Pandangan kiri Durkheim selalu patriotik dan bukan internasionalis. Ia mengusahakan bentuk kehidupan Prancis yang sekuler, rasional. Tetapi datangnya perang dan propaganda nasionalis tidak terhindar yang muncul setelah itu membuatnya sulit mempertahankan posisinya. Sementara Durkheim giat mendukung negaranya dalam perang. Rasa enggan untuk tunduk kepada semangat nasionalis yang sederhana, ditambah dengan latar belakang Yahudinya, membuat ia sasaran yang wajar dari golongan kanan Paris yang berkembang. Yang lebih parah lagi, generasi mahasiswa yang telah dididik Durkheim kini dikenai wajib militer dan banyak dari mereka yang tewas ketika Prancis bertahan mati-matian. Kemudian pada awal 1916, anak satu-satunya Durkheim yang bernama Ren terbunuh dalam sebuah kampanye militer di Siberia. Ini merupakan sebuah pukulan mental untuk Durkheim sehingga membuatnya terserang penyakit stroke dan setahun kemudian dalam usia 59, tepatnya pada tahun 1917, Durkheim meninggal dunia. Perhatian Durkheim yang utama adalah sebagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya pada masa modern, ketika hal-hal seperti latar belakang keagamaan dan etik bersama tidak ada lagi. Untuk mempelajari kehidupan sosial di kalangan masyarakat modern, Durkheim berusaha menciptakan salah satu pendekatan ilmiah pertama terhadap fenomena sosial. Bersama Herbert Spencer, Durkheim
adalah salah satu orang pertama yang menjelaskan keberadaan dan sifat berbagai bagian dari masyarakat yang mengacu dalam mempertahankan kesehatan dan keseimbangan masyarakat tersebut. Suatu posisi yang kelak akan dikenal sebagai fungsionalisme. Durkheim memandang agama sebagai sesuatu yang bukan hanya ilusi manusia yang abstrak, tetapi agama merupakan produk manusia yang dapat dikaji secara empiris. Dalam bukunya The Elementary Form of Religious, Durkheim memberikan suatu analisa terperinci mengenai kepercayaan dan ritual-ritual agama totemik orang Arunta, suku bangsa primitif di Australia Utara. Durkheim mendefinisikan agama sebagai suatu sistem yang terpadu mengenai kepercayaan-kepercayaan, praktek-praktek yang berhubungan dengan benda suci atau benda-benda khusus atau terlarang. Kepercayaan-kepercayaan dan praktek-praktek yang menyatu dalam suatu komunitas yang disebut umat, semua berhubungan dengan itu. Durkheim memahami agama yang terdapat pada masyarakat sederhana yang terletak pada suku Arunta, sebuah suku primitif yang terletak di pedalaman Australia. Agama primitif merupakan sebuah agama yang masih original, yang masih dalam bentuk aslinya dan belum tercampur oleh hal-hal lain. Kemudian, studi tentang agama masyarakat primitif tersebut dinamakan sebagai totemisme. Durkheim menjelaskan totemisme sebagai sebuah kepercayaan tentang adanya kekuatan impersonal dan anonim yang ditemukan pada suatu benda atau makhluk, dan kekuatan tersebut tidak bisa dicampur adukan dengan benda atau makhluk tersebut. Kekuatan agama tidak lain hanyalah kekuatan kolektif dan anonim clan, dan karena itulah yang berada dalam pikiran kita. Kekuatan tersebut hanya bisa digambarkan dalam bentuk-bentuk totem. Maka sosok atau lambang itu ibarat tubuh dewa yang bisa kita lihat, yang bisa kita lihat dengan panca indera. Agama merupakan sebuah sistem kepercayaan dan praktik ritual yang keduanya itu berhubungan dengan sesuatu yang bersifat sakral, yang kemudian membentuk sebuah komunitas moral yang tunggal. Terdapat dua unsur penting sebagai syarat sesuatu bisa disebut sebagai sebuah agama. Yang pertama adanya sifat yang suci, sakral, atau kudus, dan yang kedua adalah praktik-praktik ritual keagamaan. Agama tidak harus berhubungan dengan sesuatu yang supranatural, tetapi agama tidak bisa lepas dari dua unsur yang tadi, karena ia tidak dapat dikatakan sebagai sebuah agama jika salah satu unsur yang tadi tidak menyertainya. Dengan adanya agama dalam masyarakat, dapat dibedakan suatu hal yang profan atau yang sakral. Sesuatu yang sakral atau suci tidak hanya berhubungan dengan makhluk-makhluk yang mempunyai jiwa, tapi juga benda-benda seperti buah, pohon, atau batu, termasuk juga seperti upacara ritual keagamaan. Sesuatu yang sakral dipandang lebih mempunyai keunggulan dibanding sesuatu yang tidak sakral atau profan. Praktik upacara ritual keagamaan merupakan aturan-aturan mengenai cara berpikir, merasa, bertindak dalam hubungannya dengan sesuatu objek yang dianggapnya suci. Melalui upacara ritual dan penyimbolannya mampu membangkitkan dan meningkatkan pengalaman keagamaan. Dalam upacara ritual, pengalaman kolektif dipertajam. Melalui pengalaman kolektif tersebut, kesadaran ideal berpikir kolektif dipertajam dan dikukuhkan sehingga menguatkan klan atau komunitas yang dapat membantunya dalam menghadapi sebuah permasalahan. Mungkin segitu saja pembahasan dari kami kelompok 5 mengenai fungsionalisme agama yang Durkheim. Bila ada hal-hal yang belum disinggung atau belum tepat kami ungkapkan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.